mau apa. Itu kan butuh kepekaan, ya, butuh kepekaan perasaan kita dengan hati kita. Setelah kita tahu begitu kan perkiraan seperti ini, akhirnya orang kan akan mengambil sikap dengan pikiran yang tajam. Orang kalau peka, insya Allah pikirannya tajam. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya ini sedikit cerita begitu ya. Saya juga pernah mengalami begitu di acara itu. 2021 lah, pas pandemi itu. Nah, terus mengalami ya betul pencapaian murid itu sampai akhir betul dapat 6 kelas gitu kan, seangkatan SMP. Cuma kok 6 kelasnya ini kok sampai segini, kok agak lama gitu kan. Sampai akhir menjelang tahun ajaran baru terpenuhi begitu sebagainya. Saya langsung ngobrol sama Pak, ini ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki gitu. Maka kemudian waktu itu kan masih pandemi ya, kalau kita nggak ngambil sikap, nggak mengambil sesuatu yang berbeda, ya akan tergerus dengan yang lain. Kira-kira kita buat inilah gitu kan. Coba kira-kira apa yang untuk mengangkat nih gitu kan, strateginya apa. Ya alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang itu masih dikaruniai terus 7 kelas, 6 kelas, itu kita aja. Sekali ngangkat kelas SMP itu. Yang terakhir 2023 kemarin kita kena fitnah apa itu gara-gara bedil itu. Itu juga kita kan khawatir terdampak itu. Ya alhamdulillah dengan izin Allah karena ini ya tetap aja kelasnya terpenuhi sebelum Juni Juli itu awal sekitar Januari Februari itu sudah penuh kelas itu. Ya. Jadi coba kita melakukan peka begitu, kira-kira apa ini yang terjadi? Oh ini harus dilakukan apa begitu. Ya. Ya alhamdulillah kemarin sebelum pemilu itu sudah selesai itu kita padahal di 2023 itu kayak jadi bulan-bulanan media dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita ini. Makanya penting kita melakukan pembersihan jiwa ini. Ya. Kalau kita ikhtiarkan di Al-Jahra itu biasanya ya biasa ada doa bersama gitu ya, doa bersama sebelum kerja. Itu agak saya paksakan tuh orang dapur itu biasanya doanya jam 7 pagi tadinya. Akhirnya saya minta dapur sekarang doanya jam 3 pagi gitu. Begitu datang langsung doa gitu. Kenapa? Ambil waktu terbaik untuk doa. Jadi Al-Jahra itu bude dapur itu rutin setiap pagi jam 3. Saya lihat di grup itu kok 3 lebih 5 menit. Oh berarti tadi jam 3 dia berdoa bersama. Nah itu kan dalam rangka menjaga kepekaan. Karena yang namanya makanan, sing masak itu cukup kan gitu. Pastikan dengan doa kalau mau bekerja. Apalagi nah itu masak ini dampaknya kepada apa yang akan dimakan santri, ustadz, guru dan seterusnya. Maka harus berdoa. Ya. Sama guru juga sama. Sebelum mengajar itu kami bisa ada rutin per unit-unit kerja itu doa bersama setiap pagi itu kita minta laporan kayak foto itu. Standar doa sudah kita buat begitu kan, doanya tentang visi misi pesantren begitu. Nah, ini kan. Ya kita hanya berharap mudah menjadi wasilah pembersihan jiwa hati karena ya kita mendapat amanah itu ya harus dikerja ini kan gitu. Satu sisi kadang kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang tidak kasat mata, hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi para sahabat Nabi itu pernah sebagiannya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena juga mengalami pergeseran. Jadi pergeserannya itu kalau di dalam riwayat ini kalau ayatnya kan sebenarnya di surat Al-Hadid ya ayat 16 itu kan artinya begini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Maka janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka itu menjadi keras. Ya. Lama gitu kan akhirnya hatinya mengeras. Itu juga terjadi dulu zaman Rasulullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kan sahabat yang sepuh ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu sudah masih muda, anak-anak kan gitu. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang sepuh. Makanya biasanya hadisnya berat-berat. Yang saya baca itu ini.
Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan rentang waktu antara keislaman kami dengan teguran Allah itu melalui ayat ini adalah 4 tahun. Dari masuk Islam dengan teguran ini sekitar 4 tahun. Jadi sering berjalannya waktu, ini 4 tahun kan begitu. Dalam riwayat lain-lain Ibnu Mas'ud mengatakan, kemudian kami saling beradu pandang seraya mengatakan, apa yang telah kita perbuat. Ya alhamdulillah itu kan dari para sahabat kemudian muhasabah. Nyapo kok awake dhewe iki kok yang wates malian kan gitu. Ya, saling memandang mereka. Nah, maka begini, jemaah sekalian, jika para sahabat yang mulia saja memerlukan penyegaran dan sentuhan hati setelah 4 tahun dari keislaman mereka, maka berapa lamakah hati kita ini memerlukan penyegaran, sentuhan dan tazkiyah? Harusnya ya harus lebih intens lah begitu ya. Para sahabat aja merasakan begitu. Nah, maka sebenarnya kerasnya hati itu selain karena rentang waktu ya, rentang waktu orang biasa mulai ngaji terus mulai sadar berislam itu kan kadang mengalami kerasnya hati itu karena rentang waktu mungkin karena apa ya ya interaksi lah begitu ya kemana-mana itu kan tetap akan menghasilkan seperti itu juga ya. Ya mungkin berikutnya bisa jadi juga karena maksiat ya. Maka kerasnya hati disebabkan karena maksiat ya. Maka Malik bin Dinar mengatakan tidak ada hukuman yang lebih besar daripada kerasnya hati. Tidaklah Allah murka kepada sekelompok orang melainkan pasti Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati mereka. Jadi kalau rasa kasih sayang dicabut dari hati kita, ya Allah kayak apa gitu kita. Yuh ngetne anak bayangne akhirnya ora sayang karo anak itu kan. Karena dicabut sama Allah. Itu kalau dicabut kayak gitu tuh itu hukuman yang paling berat itu. Iya kan? Coba jenengan dicabut rasa kasih sayangnya dari diri jenengan kita, anaknya dia dadi apa coba? Mangan ra dikeki mangan, sini diseneni kan gitu. Nah, maka tidak ada hukuman yang lebih besar kata siapa Malik bin Dinar dari kerasnya hati saat Allah mencabut rasa kasih sayang. Kemudian yang membuat kerasnya hati adalah hidup berkelimang kesenangan. Bisa membuat hati itu juga menjadi keras. Ya. Jadi ini sebabnya ini yang terjadi di zaman Rasulullah itu kadang karena kesibukan, kesenangan ya, membuat orang itu akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Saking senangnya itu, saking mungkin ya bergelimang harta, akhirnya orang tuh sibuk dengan dirinya sendiri. Mergo akeh duwite, akhirnya ben minggu ku dolan ae. Bahasane wong saiki napa? Nah, jadi hilang healing, hilang healing. Padahal healing itu kan aslinya istilah untuk orang yang bermasalah. Berarti kalau hilang healing mendinai berarti oke masalah, masalah. Oh, hilang healingnya apa bermasalah kan? Jadi orang itu kan kalau sudah kebanyakan berkelimang kesenangan, itu akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri. Sudah. Kok kayak duit itu akhirnya ingin dolan ya. Anu, padahal bapak ibu kita itu mengajarkan kita itu apa? Demi demi setiti. Lek duwe barang yo sing demi. Lek duwe duit yo sing setiti. Kan begitu. Ini wis hilang nih wis ajaran ini sedang this karo wis. Ini pada kemana ya? Anak-anaknya sekarang yang berdampak juga anak-anak itu sekarang di barang wis gak gemi blas. Karena begitu saya juga ngerasakan santri-santri itu. Ora lho, iki jane iki bocah iki pernah mikir ya regane songkok merek presiden iki regane 100.000 munggah gitu. Semalam itu saya di ini ada nemu peci mereknya presiden mahal. Itu minimal paling enggak sekitar 100-an. Di gua bro, udah bro ya Allah le, kowe iki ora ngeling-eling golek duit 100 iki jane ngangele koyo ngopo kan gitu. Kayak ini kan yes mondokannya kami rencana mau membuat expo apa ya, rencana expo bisnis untuk wali santri gitu. Dan anak-anak itu nanti dikasih tahu.
golek duit sakmene iki angele kaya ngene rekasane gitu. Jadi Expo Bisnis itu harapannya kami itu punya program anak-anak itu tahu. Jadi orang tua yang punya usaha-usaha itu bercerita, ngene loh gitu kan. Membuat bisnis ini dulu sejarahnya begini. Tidak langsung untung, tahu ngalami rugi, tahu ngalami kampusan uang kan gitu. Untuk mendapatkan keuntungan sekian aja perlu penjualan sekian. Nah, anak-anak sekarang itu kan karena kan nggak gemi itu karena apa? Orang tahu hitungan, nggak roh hitung-hitungan. Dulu kita bisa begitu kan, jadi diajari itu iya, dan juga diajarin apa? Hitungan. Ya, kowe lek pengen duit sakmene yang ngopi pitik, engko lek pitikmu didol payu di mbah niki niki dan sebagainya kan gitu. Sekarang kan ndak nemu kayak gitu. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi para sahabat itu dulu juga sama mengalami begitu. Ketika kapan? Ketika tadinya dari Mekah, baru masuk Islam kan di Mekah ya. Terus kemudian di Mekah yang tandus begitu, hijrah ke Madinah yang subur. Kan otomatis tingkat ekonominya naik lagi, bagus lagi kan begitu. Ya, itulah yang kemudian yang membuat para sahabat itu mengendur semangat dakwahnya. Ya, makanya Muhammad bin Ka'ab melihat ada tauhid lain yang terkandung dalam surat yang tadi saya sebutkan tadi, surat Al-Hadid ayat 16 tadi. Ya, jadi ketika masih di Mekah, ya ini Muhammad bin Ka'ab, sahabat Nabi mengatakan, ketika kami masih di Mekah, para sahabat hidup di alam yang tandus. Tetapi setelah berhijrah, mereka tinggal di tanah yang subur dan mendapat kenikmatan, sehingga semangat mereka itu menjadi berkurang, ya, tidak sebagaimana sebelumnya ketika di Mekah. Lalu hati mereka menjadi keras, ya, dikeras. Kemudian Allah menasihati mereka dengan firman Allah tadi yang di surat Al-Hadid tadi, ya. Makanya pentingnya marilah kita saling menasihati hingga kita sadar akan kelalaian kita. Kadang-kadang kan begitu. Wah, mulai sugih, kadang-kadang mulai atas. Mulai urip enak itu kadang-kadang mulai atas. Kadang-kadang begitu. Padahal kita diharapkan itu tetap dengan sifat dasar kita. Mau dalam perjuangan, dalam kondisi pas-pasan, kondisi kekurangan misalnya kan, ya lembut. Harapannya kalau sudah kaya harusnya lebih lembut lagi gitu ya. Nah ini, maka juga ada beberapa hal juga yang kemudian menjadikan hati itu menjadi keras, ya, sehingga nggak lemah lembut lagi itu karena apa? Berbicara sesuatu yang tidak berguna, ya. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak berguna, apalagi sesuatu yang mengandung termasuk rasan. Nah, buanter ya. Nama rutin bu, pengalaman hidup. Ibu-ibu ngumpul di singkatan niku wes. Tapi ya enggak semuanya bu, insya Allah enggak semuanya. Ya. Nah, makanya berbicara yang lembut itu adalah sedekah. Maka dalam satu riwayat disebutkan al-kalimatul layyinatu sedekah. Ya, kata Rasulullah, tutur kata yang lemah lembut itu adalah sedekah. Jadi kalau kita ngomongnya lembut, enak, kalem, itu sedekah. Itu dawai Rasulullah mengatakan. Ya. Itu hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, di Musnad Imam Ahmad. Maka Rasulullah bahkan ketika ditanya amal kebajikan apa yang paling utama, Rasulullah menjawab dengan singkat. Ya, perkataan lemah lembut dan memberi makan. Ya. Jadi perkataan yang lemah lembut dan memberi makan itu tentang amal kebaikan yang paling utama. Tapi kan amal kebaikan yang paling utama itu banyak ya, afdal amal itu banyak sih. Rasulullah itu kan cuma menjawab itu sesuai dengan siapa yang nanya kan begitu. Nanya ini, jawabannya begini kan. Sesuai dengan potensinya, kemungkinannya kemana kan begitu. Rasulullah kan menjawab sesuai dengan kadar akalnya, ini siapa ini yang diajak ngobrol kan begitu. Tapi setidaknya kan kita tahu afdalul amal, amalan yang paling utama, kira-kira aku cocok sing dia. Kita aja cari aja.
Oh, saya potensinya begini, tapi skillnya begini. Perkataan yang lembut dan memberi makan ini kan hal yang sangat dasar ya, kebutuhan dasar ya. Nah, memberi makan itu termasuk apakah dengan anak itu juga sedekah? Ya sedekah. Ya, makanya nafkah paling baik itu kan adalah nafkah dengan keluarga, suami kepada siapa? Istrinya. Ya. Nah, makanya Rasulullah kan sampai ngasih tahu nih kan, 1 dinar yang kamu berikan untuk berjihad dengan 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu, mana yang lebih tinggi? 1 dinar yang lebih diberikan kepada istri yang lebih tinggi pahalanya. Gitu. Nah, maka jika ingin meraih ridha Allah agar terhindar dari siksa api neraka, maka dengan bersikap lemah lembut seorang bisa ya mencapai yang tidak bisa dicapai dengan sikap yang kasar. Ya, bisa mencapai yang tidak bisa dicapai oleh sikap yang kasar, ya, dan keras. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Orang yang luas, lemah lembut, ramah dan akrab kepada orang, ya. Maka membiasakan perilaku lemah lembut itu bisa melembutkan hati orang lain sebenarnya. Tidak hanya kita, ya. Jadi layin kita kepada orang lain itu juga akan menyebabkan orang lain juga lembut, ya. Disebutkan bahwa seseorang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati, maka Rasulullah bersabda, in aradta an yalina qalbuka fat'imal miskin wamsah ra'sal yatim. Apabila kamu ingin lembut hatimu, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya itu, ya berikan makan gitu kan. Kalau ingin hati kita itu lembut, ya. Gitu. Nah, tapi gitu, setan itu nggak diem. Setan itu yang buatan nggak diam, ya tetap menggoda gitu ya. Ya, sampai kemudian ketika berdiri untuk sholat saja, itu setan itu cek godo kan gitu. Dan imam meluruskan barisan dengan mengakhirkan ini dan mendahulukan itu, ya. Maka di antara pesan Nabi, walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah dengan tangan saudara kalian. Jadi ya kita itu dengan saudara kita juga harus lemah lembut. Karena meluruskan barisan dan menutup celah di antara barisan membutuhkan respon dan tidak berkeras kepala. Jadi meluruskan soft barisan sholat itu ya nggak boleh dengan keras, ya. Karena di situ kan ketika kita menutup soft itu rapat itu sebenarnya juga menutup pintunya setan, tapi juga tidak boleh dengan cara yang keras yang gitu. Ya monggo dipun lurusakan softipun begitu. Makanya saya tuh kalau meluruskan barisan itu tetap pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa kromo. Kenapa? Saya juga ingin lembut. Pakai bahasa Arab, iya lek paham jamaah ya kan gitu. Bukan melarang pakai bahasa Arab, bukan. Tapi kan intinya imam itu kan harus meluruskan softnya makmum. Ya. Kalau saya kadang-kadang gini kan, monggo dipun lurusakan softipun ya, agar mudah untuk meluruskan soft, paling gampang coba ujung tumitnya, ujung tungkak gitu. Ujung tumitnya itu coba berada di ujung garis karpet misalnya. Kan secara teknis kalau tumit tungkak itu pas di garis karpet, saya yakin soft itu akan lurus semua gitu loh. Karena di situ kan tidak ada perintah harus pakai seperti Rasulullah menyampaikan dengan bahasa Arabnya, kan tidak. Yang penting bagaimana soft itu lurus gitu kan, soft itu lurus, itu yang rapat ya, agar ini kan diperintahkan begitu aja. Ya. Nah, lemah lembut berarti tidak mengingkari kemungkaran. Ya, berarti ya kita lemah lembut itu bukan berarti terus kalau ada yang mungkar itu terus kita diam, enggak. Tetap kita harus mengingkari kemungkaran. Ya. Nah, maka sebenarnya orang yang juga penyayang, orang yang lemah lembut, orang yang juga disebut ya, ramah begitu ya, yang sayang begitu, itu
akan betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lemah lembut, sayang gitu kan, maka disebut sebagai ar-rahimun. Ar-rahim, orang yang sayang. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi Nabi ini ku dawuh, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang itu pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi agar kamu disayangi yang ada di langit. Ya. Jadi ini penting. Ya, dapatkan kasih sayang yang di langit. Karena itu Rasulullah sangat menyayangi anak-anak dan keluarga. Orang yang tidak menyayangi orang lain tidak sempurna imannya, ya. Makanya dawuh Rasulullah, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Tidak masuk golonganku, golongan umat Nabi Muhammad, orang yang tidak sayang terhadap anak kecil, ya, terhadap yang lebih kecil maksudnya, atau yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya. Bahkan menyayangi semua makhluk itu termasuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Man rahima walau dzabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Orang yang lemah lembut, yang sayang walau meskipun terhadap burung kecil, ya, yang disembelih, ya, maka Allah menyayanginya nanti pada hari kiamat. Maka jangan sampai kalau kita nyembelih itu ya dengan kasih sayang kan begitu. Ya dengan sayang begitu. Jangan dikasari kalau hewan di ini. Kalau saya mungkin pernah lihat video saya nyembelih sendiri kambing, kita sembelih sendiri. Ya dilus-lus dulu di ini kan gitu. Bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, kalau nyembelih kambing itu bisa sendiri. Tapi kalau menyembelih ayam nggak bisa sendiri ya. Harus ada yang megang. Kalau nyembelih kambing itu saya bisa sendiri. Sekalipun kambing yang bodal sing angel itu insya Allah bisa. Jadi memang ada, kalau Rasulullah itu kan mengajarkan diinjek lehernya gitu ya. Tapi sebelum diinjek lehernya itu ada triknya juga. Ngeblok deke piye, bagaimana menjinakkan gitu ya, bagaimana dilus-lus sampai kemudian dia manggon gitu. Ya. Itu ternyata di dekat lehernya itu kenapa kok Rasulullah suruh menginjak di situ? Itu ada saraf kalau itu diinjak. Itu kambing itu merasa kayak dipijit, kayak sayang gitu. Sehingga kemudian itu manggon, ditutup gini, terus di shred itu, potong shred itu kejang-kejangnya itu nggak lama. Shred langsung sudah kejang-kejangnya itu nggak lama. Efek matinya itu tenang gitu. Lagi pisaunya tajam, sekali tarik seret langsung mati gitu, terus ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihim. Allah itu jika menghendaki kebaikan pada satu keluarga di rumah, maka akan ditimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka. Makanya pastikan ini ya. Jadi ketika Allah itu betul-betul menurunkan kasih sayang di dalam satu rumah, berarti Allah itu betul-betul menghendaki kita itu adalah kebaikan. Ya. Makanya Allah itu juga bagaimana untuk mendapatkan kecintaan Allah itu penting. Maka lemah lembut dan keramahan harus mewarnai seluruh kehidupan kita, termasuk interaksi kita dengan orang-orang beriman, agar apa? Mendapatkan kecintaan Allah. Ya. Innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu sungguhnya senang gitu kan terhadap lemah lembut dalam segala sesuatu. Sehingga itulah yang disenangi Allah itu begitu, dalam segala hal itu kita lemah lembut gitu kan. Di samping itu juga mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yardahu wa yu'inu 'alaihi ma la yu'inu 'ala al-'udh. Sungguhnya Allah itu Maha Penyayang
dan menyukai kasih sayang. Allah itu Maha Penyayang dan menyukai kasih sayang. Allah meridhoinya dan menolong orang-orang yang penyayang. Sebagaimana Allah tidak menolong kepada orang yang bersikap kasar. Ya. Jadi sebaliknya Allah tidak akan menolong pada orang yang bersikap kasar. Nah, maka kasar, tidak toleran, pemarah, keras adalah perangai yang tidak disenangi dan dicela oleh watak manusia. Sedangkan lemah lembut, ya, penuh toleransi menyebabkan seseorang disenangi dan akrab pada semua orang. Maka Rasulullah mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syana. Lemah lembut itu dengan segala sesuatu pasti menjadikan indah, ya. Dan tidaklah lemah lembut dihilangkan dari sesuatu melainkan pasti menjadikannya buruk. Terus gak enak lemah lembut itu akhirnya jadi elek kah? Apa? Ya. Maka sekali lagi lemah lembut tidak juga menghilangkan atau tidak menafikan sikap tegas kita, ya, di orang kepada orang-orang kafir, ya. Jangan sebaliknya, yang wong kafir lemah lembut, yang duluri dewi malah bala era malah bubarin pengajian ya sembuh, oh ya gue gitu. Jadi dan sikap kasih sayang sama mukmin itu kan ya dijaga. Jadi itu ya, mudah-mudahan ya sekali lagi yang perlu kita pahami pertama, lembah lembut jadilah prinsip dasar kita yang pertama. Yang kedua, di antara faktor yang menyebabkan kekerasannya hati, kesesatan apa misalnya hati itu menjadi keras itu karena rentang waktu yang lama gak ngaji gitu ya. Terus banyak berbuat maksiat, bergelimang kesenangan, banyak guyon, ya, melakukan sesuatu yang kesia-siaan, ya. Kemudian yang ketiga itu lemah lembut dalam ucapan. Lemah lembut juga bisa dicapai dengan sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan sikap yang kasar, ya. Kemudian lemah lembut itu bisa dicapai dengan cara apa? Membiasakan, ya. Dan juga kita diperintahkan lemah lembut dalam meluruskan barisan sholat, ya. Ya, ini kadang-kadang imamnya galak. Ayo tangan, jangan ya. Kemudian orang yang penyayang berhak mendapatkan rahmat Allah. Ya, menyayangi binatang itu termasuk rahmat. Ya, orang yang lemah lembut disayang semua orang. Dan sekali lagi tidak ada kontradiksi antara lemah lembut dengan sikap tegas. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada tanya jawab nomboran. Betul sah nggih jam 5. Minggu ngajeng mriki malih. Nggih. Napa? Oh, ngoten. Nggih, mudah-mudahan bisa. Nggih. Mengkaten nggih ada Allah alam shawab, Allah muwaffiq kita ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.